Anda kembali bersama KB pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog bersama para narasumber, kami bawa Anda untuk menuju ke Banten, di mana juga digelar nonton bersama penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres yang tadi juga sudah diikuti oleh seluruh supporter dan juga relawan. Kita lihat pemirsa, saat ini sepertinya kusyuk ya. Para relawan dan juga para pendukung ini terlihat begitu antusias menonton. Ya, sorak-sorai dari seluruh pendukung dari pasangan calon tampak terlihat begitu bergemuruh. Didominasi oleh kaum muda tetap pemirsa, dan juga ada beberapa relawan-relawan lainnya. Ya, terlihat ya begitu bersemangat sudah mengikuti rangkaian agenda di Komisi Pemilihan Umum. Agenda hari ini untuk penetapan nomor urut Capres dan juga Cawapres diikuti juga oleh para muda-mudi. Tidak hanya di Banten saja pemirsa, namun juga di seluruh daerah yang tadi kita sudah saksikan sejak awal mulai agenda yang berlangsung di KPU hingga saat ini. Nah, sekarang saya ingin kembali berdialog bersama dengan Kang Ujang dan juga Mas Habib dan juga dengan Mas Hanta. Kalau kita lihat ya, bagaimana strategi dari masing-masing pasangan calon pada saat pengambilan atau penetapan nomor urut, bagaimana kemudian dari nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3 ini untuk membranding masing-masing. Kalau kita lihat kan tadi berdasarkan pidato dari masing-masing paslon seperti Pak Ganjar, 3 Persatuan Indonesia gitu. Yang lain seperti apa melihatnya, Kak? Ya, mesti ada diferensiasi ya antara ketiga paslon itu. Ada sesuatu yang diberikan yang menarik kepada publik. Kalau saya secara umum strategi ada 2 ya, strategi darat, strategi udara. Ya, darat tentu membranding nomor urut ya kan, dengan digaos, stiker, baligo, spanduk itu pola umum, pola-pola konvensional yang itu pendekatannya pendekatan di wilayah pedesaan, ya, perkampungan gitu ya, yang katakanlah masyarakat yang masih bisa melihat secara konvensional ya, nomor 2 itu begitu. Tetapi di saat yang sama juga bisa menyerang melalui udara. Itu sudah umum melalui media gitu. Tapi yang sekarang sedang digandrungi ya, media sosial. Yeah. Media yang kita tahu 32 juta rakyat Indonesia ya mengakses internet. Pengguna media sosial. Media sosial, dan anak muda senang ya, dengan media sosial, dan di situ sebenarnya ya biayanya murah ya, kampanye di media sosial hanya butuh kuota lah kira-kira begitu. Lalu juga penyebarannya sangat masif. Yang ketiga di sini bisa interaktif ya, antara misalkan capres dengan cawapres itu bisa interaktif dengan followernya, dengan penggemarnya, dengan publik, dengan masyarakat, sehingga misalkan ketika publik protes ya menyampaikan aspirasi itu bisa langsung kepada yang bersangkutan, kepada capres. Sosial media menjadi medium yang aktif, apalagi kita tahu pemilih pada Pilpres tahun ini atau Pilpres 2024 ini adalah didominasi oleh kalangan muda yang jelas-jelas sangat melek dengan sosial media. Ya, oleh karena itu saya melihat ya kreativitas yang dibangun oleh tim sukses dari ketiga kubu menjadi penting. Jadi bagaimana anak muda, kecenderungan anak muda seperti apa sih gitu. Itu harus dibaca menjadi sebagai bagian daripada strategi. Apa kebutuhannya? Apa yang diinginkannya gitu. Seperti apa itu penting untuk bisa dijawab gitu ya. Kebutuhan itu untuk membranding diri untuk ketiga bakal capres-cawapres tersebut. Oke. Strategi branding yang tentunya harus diantisipasi oleh para paslon. Saya ingin tanyakan langsung ke Mas Habib, tidak hanya strategi tapi kita juga tadi lihat ya ada banyak kejutan-kejutan, momen-momen spesial. Tadi kita awali tadi melihat Pak Prabowo juga Salim diikuti juga dengan Gibran dan juga Kaesang yang sungkem dengan Bu Mega. Bahkan tadi ada balas pantun antara Pak Prabowo dan juga Caimin. Apakah ini bisa mengindikasikan ada banyak kejutan-kejutan nanti di Pilpres 2024 seterusnya? Jadi saya pikir itu soal adab ya, Pak Prabowo ya, Mas Gibran, Mas Kaesang itu kan memang orang yang natural ya. Adabnya di tempat yang tidak diekspos maupun di tempat yang terekspos dia begitu. Kalau ketemu Ibu Mega, ada di satu acara ada Ibu Mega, pasti Pak Prabowo memention sebagai bentuk takdim ya, hormat kepada Ibu Mega selaku Presiden RI yang kelima. Tadi kalau lihat waktu sambutan awal kan disebut ya, oleh Pak Prabowo. Lalu soal menghampiri, lalu memberi salam, itu kan memang adab yang memang ya dipraktekkan beliau ya, dimanapun beliau berada. Nah tadi soal simbol, tadi soal 2. Saya pikir 2 ini kami sangat beruntung. Kenapa? Karena di kalangan anak-anak muda 2 itu ada dua simbol 2, ada 2 simbol besar. Yang pertama soal victory.
ya, kemenangan, ya kan. Yang kedua peace. Ya, jadi saya pernah baca ada satu studi, ya, simbol begini itu salah satu pose yang paling banyak secara natural dilakukan anak muda. Jadi kalau anak-anak SMP, ya, anak-anak SMA berfoto, nggak ada konteks politik ya, pasti kebanyakan simbolnya 2. Jadi itu sesuai ya untuk menjadi anak Kalau muda gitu maksudnya. Di sekarang anak muda zaman sekarang itu kan ada sarangheo. Begini kan sarangheo ini kan 2 juga. Pokoknya ya. banyak ya simbol-simbolnya bisa. Jadi ini anak muda banget ini. 2 ini anak muda banget gitu loh. Oke, ini bisa menjadi strategi juga. Tadi kita sudah mendengar bagaimana dari tim kampanye atau tim relawan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka